Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Hendrasti Damayanti SPDI, guru SMA Negeri 1 Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2021 dengan materi berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva sakit, suratnya ada di depan. Oke, semoga Eva segera disembuhkan ya. Amin. Selanjutnya doa, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada teman kita yang sedang sakit. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Nisa. Silakan Nisa.
mandi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuh, 2, 3. Bendera Pancasila, setanggulah mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Marilah kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Selanjutnya, sesuai dengan Al-Quran yang tadi sudah kita baca, materi pada hari ini adalah berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, silakan pretest yang sudah Ibu berikan lewat Google Form dikerjakan dalam waktu 3 menit. Silakan. Gambar siapa? BTS. Ya, yang pertama siapa? Hah? Yang pertama gambar siapa? Plastik. Manusia. Ya. Yang kedua gambar siapa? Kita. Gambar hewan. Yang ketiga gambar Tumbuhan. tumbuhan. Oke. Dari ketiga gambar tersebut, coba kalian cari perbedaannya antara gambar 1 dengan 2 dan 3. Perbedaannya apa? Manusia memakai baju. Ya, silakan baca. Gimana? Perbedaan dari gambar tersebut adalah dari yang saya lihat perbedaannya adalah manusia memakai baju tetapi hewan yang lain tidak memakai baju. Manusia akan malu jika tidak memakai baju tetapi hewan yang lain tidak mempunyai rasa malu. Iya, betul sekali. Jadi perbedaan makhluk Allah, manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah memakai baju. Ya, manusia kalau tidak pakai baju pasti akan malu. Tapi kalau hewan atau tumbuhan itu tidak mempunyai rasa malu. Inilah perbedaan dari manusia dengan makhluk yang lainnya yang akan kita pelajari pada
pagi hari ini. Selanjutnya adalah fungsi pakaian. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ibadah yang terpanjang kita adalah berpakaian ya. Jadi selama 24 jam itu jika kita memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, itu berarti selama 24 jam itu pula kita sudah beribadah kepada Allah. Selanjutnya untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Seperti yang tadi telah Ibu sampaikan, menutup auratnya yaitu jika perempuan maka seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah sebagai identitas diri. Nah, di sini pakaian itu bisa menjelaskan identitas seseorang. Contohnya, seorang perempuan apakah dia muslim atau tidak, maka tidak perlu dia menjelaskan bahwa dia itu seorang muslimah. Maka dari cara dia berpakaian itu bisa menjelaskan kalau dia seorang muslimah. Dengan cara apa? Berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu memakai hijab. Ya. Selanjutnya yang D adalah untuk menghindari godaan setan. Nah, di sini pakaian itu juga bisa menarik godaan setan. Ya. Seorang yang memakai pakaian yang minim itu akan menarik godaan setan, sehingga ada kasus-kasus pemerkosaan dan yang lainnya. Itu salah satu faktornya adalah dari si perempuan sendiri yang tidak menjaga auratnya. Selanjutnya memelihara diri dari panas dan bahaya lainnya. Jadi pakaian yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa melindungi kita dari panas dan cahaya matahari contohnya. Karena survei membuktikan bahwa orang-orang di dunia barat yang tidak memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, memakai pakaian yang minim-minim, mereka itu lebih rentan terkena kanker kulit. Apalagi seorang perempuan ya, itu lebih rentan terkena kanker kulit. Makanya dalam Islam salah satu fungsinya pakaian kita adalah menghindari kita supaya tidak terkena penyakit kanker kulit. Kemudian yang terakhir adalah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta makhluk lainnya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal tentang ada gambar ya. Di situ seorang laki dan perempuan itu ciri khas pakaiannya jelas berbeda. Kemudian untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya, salah satunya adalah hewan dan tumbuhan, adalah kita manusia itu pasti memakai pakaian. Kalau tidak memakai pakaian, manusia normal itu pasti akan merasa malu. Berbeda dengan hewan ya. Mereka dalam kehidupan sehari-harinya tidak berpakaian, itu mereka tidak malu. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang selanjutnya adalah syarat atau sifat pakaian itu sendiri. Yang pertama, pakaian itu harus bersih ya. Pakaian itu harus bersih. Bersih dari apa? Yang utama adalah bersih dari kotoran dan bersih dari najis. Selanjutnya, pakaian yang kita pakai itu harus suci dan halal. Suci bahannya dan halal cara mendapatkannya. Suci bahannya. Jadi pakaian yang kita pakai itu tidak boleh terbuat dari bahan-bahan yang haram ya. Contohnya kulit binatang yang haram, misalnya dari kulit ular, kulit harimau dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian halal cara mendapatkannya yaitu
kita tidak boleh memakai pakaian dari hasil mencuri, ya, hasil mengambil dari orang lain atau dari hasil korupsi. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah menutup aurat. Tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian bukan untuk berhias. Selanjutnya adalah tidak tipis dan transparan. Jadi pakaian yang kita pakai itu menutupi, tapi tidak bisa melihat apa yang kita tutupi. Contohnya pakaian itu tidak bisa menutup kulit. Nah, pakaian yang kita pakai tidak bisa kita melihat kulit kita. Selanjutnya nyaman dan tidak ketat. Jadi sudah ditutupi, bukan berarti ditutupi kemudian nempel, enggak. Tapi ditutupi tapi tidak menunjukkan lekuk tubuh yang kita tutupi, ya. Selanjutnya terbebas dari syiar agama lain. Pakaian yang kita pakai itu tidak boleh ada lambang-lambang dari agama lain atau ciri khas dari agama lain. Selanjutnya bukan pakaian untuk mencari popularitas atau pakaian syuhrah. Tadi sudah Ibu sampaikan, pakaian yang berbeda dari keumuman. Contohnya tadi Ibu menunjukkan adalah contoh pakaian pang, ya. Kemudian bukan pakaian pemborosan. Nah, biasanya ini seorang perempuan banyak menyimpan di lemarinya banyak sekali pakaian yang mereka simpan. Nah, seharusnya kita harus memanfaatkan, tidak boleh kita menimbun-nimbun pakaian. Itulah tadi fungsi pakaian dan syarat atau sifat pakaian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kedua, peserta didik mampu menganalisis tujuan dan manfaat berpakaian menurut syariat Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara kesesuaian model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang kelima, peserta didik mampu menyajikan cara berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti kalian kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan menganalisis gambar yang Ibu berikan berupa poster atau mind map. Kemudian masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi, menanyakan atau menambahkan. Ya, jelas tugas? Jelas, Bu. Silakan kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Untuk kegiatan hari ini, nilai sikap kalian akan Ibu nilai dan akan Ibu tambah dengan serpihan hati Ibu. Siapa yang mendapatkan serpihan hati Ibu terbanyak, ada 3 anak, akan mendapatkan reward, ya, yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Bapaknya mana, Bu?
lagi. 3, 2, 1, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Aziza. Saya Misha. Nabila Asnamuasa. Saya Rafiqul Riwati. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Aurat adalah bagian anggota yang tidak boleh dikatakan atau terlihat oleh orang yang bukan dirinya. Al-Hadid Ash-Shirbi menyebutkan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi serta tidak boleh terlihat oleh orang yang tidak muhrim dan bagian yang harus ditutupi ketika melakukan sholat. Aurat wanita meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat laki-laki adalah antara pusat sampai lutut. Hukum menutup aurat adalah wajib, tercantum dalam surah An-Nur ayat 31. Dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat hingga lutut. Silakan, apakah dia ingin bertanya? Saya. Mahram seorang perempuan siapa saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafi, yaitu suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka dan atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan atau sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki atau tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Apakah dia ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum Ibu simpulkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan reward bagi kalian yang tadi aktif dalam pembelajaran. Silakan yang mendapatkan serpihan hati ibu yang terbanyak, 3 anak maju ke depan. Selamat buat kalian, menjadi contoh untuk teman-teman yang lain ya. Besok pembelajaran ibu lebih semangat lagi ya. Oke. Silakan kembali ke tempat. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, pada gambar pertama adalah batasan aurat yang harus kita jaga. Bagi seorang perempuan, batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian untuk laki-laki, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Kemudian untuk gambar kedua, kesalahan gambar kedua adalah jilbab yang tidak menutup dada. Padahal dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa dan janganlah mereka wanita-wanita muslim menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya. Jadi jilbab yang kita pakai adalah memenuhi kriteria menutup dada. Kemudian gambar yang ketiga tentang berhias. Bagaimana cara kita berhias? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Allah itu
dan wanita yang meminta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Di sini aturan berhias adalah haramnya tato, kemudian mencukur alis, kemudian merenggangkan gigi supaya terlihat cantik, atau mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah contohnya adalah operasi plastik. Ya, misalnya hidungnya pesek jadi mancung, kulitnya hitam dioperasi menjadi putih. Ya, tetapi kalau kita menggunakan cara-cara yang alami, misalnya dengan mandi, dengan memakai krim, itu diperbolehkan. Tetapi kalau mengubahnya dengan cara operasi plastik, mengubah yang sangat kontras, itu diharamkan. Kemudian yang keempat adalah memakai pakaian ciri khas. Ya, pakaian ciri khas itu pakaian yang berbeda dari keumuman. Hal ini pun dilarang, diharamkan. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa memakai pakaian syuhroh atau pakaian ketenaran, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian semisal pada hari kiamat. Ya, itu materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Cukup jelas ya anak-anakku semua? Oke, jika jelas silakan kalian mengerjakan post-test. Post-test sudah Ibu send di WA, ya. Silakan dikerjakan sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, waktu selesai, hasil sudah bisa kita lihat. Hasil post-test kalian mempunyai nilai yang alhamdulillah bagus. Dari tadi pretest nilai 65, sekarang rata-rata ke 90, dan semua sudah lulus KKM. Silakan lembar LKPD juga sudah ada di Google Formulir yang sudah Ibu share di WA Group. Silakan dikerjakan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa hafalatul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.